Masalah itu dari mana masalah? Masalah itu dari gap empiris, dari data. Ya. Jadi kalau penelitian terapan itu berangkat dari data, nanti ada penelitian fundamental. Ini jadi ini yang saya kemukakan itu gabungan penelitian yang sifatnya terapan dan fundamental atau penelitian dasar, menguji teori. Kalau terapan itu kan ingin memperbaiki sesuatu. Kalau ingin memperbaiki sesuatu itu berangkat dari data empiris. Nah, data itu disebut gap empiris. Gap empiris, kesenjangan empiris. Kesenjangan empiris itu ditunjukkan oleh data. Berdasarkan data nanti kita memperoleh masalah. Masalah itu pernyataan tentang gap. Gap, senjangan, harapan dan kenyataan. Nah, dari situlah adanya gap, kita coba analisis. Kita sebut dengan mengalukan analisis masalah. Apa itu analisis masalah? Ya proses untuk mengetahui urgensi. Pentingnya masalah itu diteliti. Kenapa perlu diteliti masalah itu? Nah, dianalisis masalah itu. Dari situlah maka lahir nantinya apa yang disebut dengan research problem. Masalah penelitian, yaitu pertanyaan. Kalau masalah itu pernyataan. Beda ya, masalah itu pernyataan, kalau masalah penelitian adalah pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti. Gitu loh ya. Jadi dari masalah di gap, dianalisis itu penting ya. Kalau tidak diteliti akan mengganggu, mengancam. Maka lahirlah masalah penelitian. Masalah penelitian itu adalah pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti. Dari situlah lakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah kita mencoba menjustifikasi teori dan atau hasil penelitian menjawab masalah penelitian, sehingga nanti pertanyaan nanti dari mana datangnya variabel penelitian. Nah, dari mana datangnya variabel penelitian itu melalui identifikasi masalah ya di latar belakang itu. Nah, dari situlah nantinya kita akan memperoleh apa yang disebut dengan research gap. Gap penelitian, telah pengetahuan ya, berdasarkan gap empiris dan gap penelitian baru nanti kita mencoba mencari solusinya untuk menjawab masalah itu. Nah, dituangkan dalam sebuah proposisi penelitian. Proposisi penelitian itu nanti jadi judul penelitian, judul skripsi, judul tesis, judul disertasi. Nah, posisi penelitian itu tidak lain ada solusi terhadap research gap. Berdasarkan posisi penelitian, artinya adalah pertanyaan penelitian. Beda ya, rumusan masalah penelitian dengan rumusan pertanyaan penelitian. Berdasarkan pertanyaan penelitian nanti kita bisa merumuskan tujuan penelitian. Kita lihat ya, selama ini dari Sabang sampai Merauke ya, disertasi, tesis, skripsi, merumuskan tujuan penelitian itu seperti itu, padahal tidak seperti itu seharusnya. Kita bahas ya, kita lihat. Oke. Sepintas saja karena sudah oleh Pak Dadang ya. Ini masalah. Perhatikan, itu ada harapan, ada kenyataan, ada gap 1, gap 2. Yang jelas, masalah itulah situasi adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Jadi, kalau harapan itu normatif, desire ideal state, harapan, normatif, apa yang seharusnya. Ya, target, capaian target. Nah, ya. Kalau kenyataan, actual state, yaitu positive statement. Capaian target. Tanya bagaimana? Jadi, ada dua kemungkinan gap 1 itu kenyataan lebih besar dari harapan. Itulah gap positif. Target melebihi harapan. Yang kedua, gap kedua, kenyataan lebih kecil dari harapan. Jadi ini gap negatif. Masalahnya yang mana? Nah, gitu loh ya. Masalahnya yang mana? Nah, adalah dijadikan masalah kesenjangan yang menimbulkan gangguan, ancaman, kesulitan, dan atau ketidakjelasan. Selama gap itu tidak mengancam, tidak mengganggu, tidak menimbulkan ketidakjelasan, ya biarkan saja, itu bukan masalah, tidak layak untuk diteliti, kecuali kalau memang penelitiannya merupakan penelitian dasar murni, ya. Penelitian dasar, betul-betul penelitian dasar, nah, tidak berangkat dari gap yang seperti ini, penelitian dasar, tapi berangkat dari adanya senjangan penelitian research gap. Ini tidak.
Berangkat dari data yang saya katakan ini gabungan ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Jadi yang disebut masalah itu adalah sebuah pernyataan mengenai penyimpangan, statement of deviation. Pernyataan mengenai sesuatu yang salah. Sekali lagi, yang dijadikan masalah itu ada gangguan, ancaman, ada aksi. Selama tidak ada gangguan, tidak mengancam, tidak menimbulkan ketidakjelasan, ya bukan masalah. Ya. Pernyataan mengenai sesuatu yang salah, pernyataan mengenai sesuatu yang ada di luar harapan kita. Nah, kalau saya menyatakan pernyataan itu, salah itu pernyataan kesenjangan empiris antara yang diharapkan dengan kenyataan yang menimbulkan. Itu kata saya, gangguan, ancaman, kesulitan, dan atau ketidakjelasan. Contoh, misalnya. Data, nah gap empiris. Dari mana kita memperoleh kesenjangan ini? Dari data. Data menunjukkan selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan pangsa pasar dan laba usaha kecil menengah terus turun. Nah, ini masalah. Masalahnya apa? Terjadi penurunan berkelanjutan kinerja bisnis usaha kecil menengah. Jadi, perhatikan oleh Anda, masalah selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Paham? Tidak? Paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Mati ya. Nah, begini, latar belakang itu kuncinya dan paling tersulit. Ya. Kalau latar belakang bab 1 betul, kesananya mudah, tidak sulit. Oke, lanjut. Nah, analis masalah. Masalah dan masalah penelitian itu tidak sama. Sebuah masalah dapat dipecahkan dengan cara perbaikan manajemen, konsultasi konsultan, atau melakukan penelitian. Nah, hanya dengan melalui analisis masalah, masalah akan menjadi masalah penelitian. Jadi kalau tadi ada kesenjangan, lakukan analisis. Analisis masalah. Apa itu analisis masalah? Upaya peneliti untuk menentukan urgensi atau pentingnya masalah itu diteliti. Jika fenomena itu tidak diteliti, akan menimbulkan kesulitan, gangguan, ancaman, ketidakjelasan. Misalnya, Anda menemukan data berdasarkan hasil ujian nasional, ternyata cenderungannya, hasil belajar hasil ujian siswa itu rata-rata terus turun. Terdapat masalah di situ. Terdapat penurunan hasil belajar yang terus menurun. Nah, kalau hasil belajar ini dibiarkan, apakah akan mengganggu, mengancam, menimbulkan kesulitan atau tidak di masa depan? Tentu akan menimbulkan gangguan. Pertama, lulusan kita akan kalah bersaing. Nah, gitu. Kalau tidak kalah bersaing kan, akhirnya susah masuk kerja. Kalau masuk kerja, menimbulkan pengangguran, mengganggu. Karena itu fenomena runtuhnya, turunnya hasil belajar ini perlu diteliti. Maka lahirlah masalah penelitian. Jadi masalah penelitian itu adalah, atau research problem itu adalah pertanyaan tentang masalah atau kesenjangan yang akan dipecahkan melalui penelitian ilmiah. Jadi masalah itu bisa apa, siapa, kapan, di mana, bila mana, itu deskriptif namanya. Sejauh mana tingkat hasil belajar siswa, nah itu deskriptif. Atau mengapa dan bagaimana, itu eksplanasi. Kita akan mencoba mencari jawabannya. Mengapa hasil belajar siswa terus turun? Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa? Nah, itu eksplanasi. Jadi, selalu dirumuskan dalam kalimat pertanyaan. Sekali lagi, kalau masalah dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Jadi, nah, kriteria sebuah masalah itu harus relevan. Relevan dengan kondisi sekarang. Misalnya kondisinya kayak sekarang sedang pandemi, nah konteksnya ke sana. Relevan juga dengan keahlian Anda. Jangan Anda meneliti yang bukan keahlian Anda. Kalau Anda menelitinya sebagai ahli pendidikan ekonomi, ya seputar itulah. Makanya sudah dijelaskan oleh kita kan roadmap-nya atau penelitian kita, ada area penelitian kita ada di mana, domain kita ada di mana, itu sudah saya jelaskan yang pertama dulu kan. Itu yang kedua, layak. Masalah penelitian itu di samping relevan harus layak. Layak waktunya ada, biayanya ada, dan yang terpenting datanya ada.
bisa dikumpulkan. Layak dari segi waktu, meskipun itu bagus penelitiannya, ya hebat, tapi tidak waktunya lama, tidak layak, biayanya tinggi, datanya susah dikumpulkan, ya tidak layak. Jadi layak itu harus sesuai dengan waktu, biaya, dan ketersediaan data. Yang terakhir menarik, ya ini. Menarik siapa? Menarik sesuai dengan minat peneliti, gitu loh ya. Itu kriterianya. Oke? Nah, kita lanjut. Contoh. Nah, misalnya, kita melihat ada data. Ini sumber dari mana data ini? Lihat tahunnya. Ini data tim series. Oh, ternyata cenderungannya turun. Nah, perhatikan ya. Sekarang ini kan pangsa pasar dan laba ini hanya indikator saja kan. Kalau di lapangan data itu pasti indikator itu. Nah, indikator ini harus ditarik menjadi sebuah konsep, menjadi sebuah konstruk. Jadi kalau pangsa pasar laba ini adalah indikator dari kinerja bisnis. Maka kita tarik sekarang masalahnya menjadi kinerja bisnis, bukan persoalan pangsa laba. Bukan pangsa dan laba menurun, tapi kita tarik ke atas. Jadi sebuah konsep. Makanya Anda harus paham apa itu konsep. Makanya kunci pertama saya berikan itu. Ya. Di pangsa pasar dan laba itu merupakan indikator dari sebuah konsep. Konsep apa? Kinerja bisnis. Gitu ya. Makanya kita menemukan masalah. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan pangsa pasar dan laba sektor usaha kecil menengah terus turun. Nah, itu data kan. Timbul masalah. Terjadi penurunan berkelanjutan kinerja bisnis usaha kecil menengah. Jadi penurunan. Lakukan analisis masalah. Ini yang disebut saya, ini kalau dalam bentuk gambar, ya kalau ini kan saya bentuk membuat ini yang disebut dengan apa ya namanya ini riset apa itu empas riset lah ini ya. Nah, dari masalah terjadi penurunan berkelanjutan kinerja bisnis UMKM. Analisis kalau sudah menemukan ini lakukan kita analisis. Keberadaan usaha, nah lihat usaha kecilnya, keberadaan usaha kecil menengah dalam tatanan perekonomian nasional memiliki peran yang sangat penting. Itu sebagai penyedia pendapatan dan kesempatan kerja. Dengan demikian, apabila fenomena turunnya kinerja bisnis usaha kecil menengah dibiarkan, dikhawatirkan usaha kecil menengah akan mengalami gangguan. Bahkan tidak mustahil terjadi penutupan usaha. Itu artinya kesempatan kerja berkurang yang berarti terdapat ancaman meningkatnya angka pengangguran. Nah, itu hasil analisis masalah ternyata. Jadi terjadinya berkelanjutan dari kinerja bisnis ini mengancam, mengganggu, ya, menimbulkan pengangguran, ada ancaman peningkatan pengangguran. Karena itu fenomena penurunan kinerja bisnis usaha kecil itu perlu dicari penjelasan lebih lanjut. Dari situlah lahir riset problem, masalah penelitian. Jadi kalau dirumuskan, faktor-faktor apa yang menyebabkan atau mengapa terjadi penurunan kinerja bisnis usaha kecil menengah, atau bagaimana meningkatkan kinerja bisnis sektor usaha kecil menengah. Nah, gitu loh. Nah, bisa dipahami? Bisa? Halo? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ayo diskusi. Pertanyaan tidak? Belum sepertinya, Pak. Belum. Bisa mengikuti ya? Bisa, Pak. Tidak terlalu cepat saya? Tidak. Oke, kita sampai masalah penelitiannya ya. Jadi pertanyaan, mengapa kinerja bisnis usaha kecil menengah turun atau bagaimana meningkatkan? Nah, dari situ kita lakukan identifikasi masalah dan gap penelitian. Identifikasi masalah itu adalah upaya peneliti mengkaji teori. Nah, sama Pak Dadang kan sudah Anda dikenalkan bagaimana mengakses jurnal, mengkaji teori dan atau hasil penelitian yang relevan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya masalah itu tadi. Masalah turunnya kinerja bisnis. Jadi Anda harus mencari teori tentang kinerja bisnis perusahaan. Kalau dalam mikro kan Anda akan teori of the firm. Kalau di mikro itu kan
Anda lihat theory of the firm gitu kan. Oh, ternyata laba itu hanya bisa dikendalikan, laba itu bisa diperoleh manakala si perusahaan memang efisien. Gitu loh. Efisien itu kalau ini kalau pendekatan mikro kan, ini yang namanya deduktif. Perusahaan akan efisien kalau memang pengusahanya itu mampu mengelola perusahaan sedemikian rupa sehingga struktur biayanya lebih rendah dibandingkan perusahaan lain. Kan lihat Anda, laba itu kan karena AC dan MC. Ada harga tertentu kan. Semakin rendah struktur biaya yang ditunjukkan oleh MC dan AC, maka dia akan memperoleh laba. Nah, jadi yang menggerakkan struktur biaya itu bisa muncul karena kompetensi kewirausahaan misalnya. Atau menurut teori lain kalau menggunakan pendekatan manajemen misalnya, menurut resources based theory, kompetensi kewirausahaan adalah faktor kunci yang menentukan berhasil tidaknya perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Berdasarkan teori ekonomi mikro, gitu loh ya, kinerja bisnis perusahaan ditentukan oleh struktur biaya. Dan struktur biaya itu ditentukan oleh kompetensi pengusahanya dalam mengelola bisnisnya. Nah, salah satu kompetensi yang dimiliki itu adalah terkait dengan persoalan kompetensi kewirausahaan. Nah, bisa seperti itu. Dalam mengidentifikasi masalah itu jelas identifikasi harus berangkat dari adanya teori dan juga hasil riset. Dilanjutkan ya. Di samping itu beberapa hasil penelitian, nah ini harus melihat ke jurnal, tapi jurnalnya jangan jurnal ebel-ebel. Anda lihat misal jurnal dari Universitas Hampara itu di mana? Ya harus jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan, kalau bicara beberapa hasil penelitian berarti Anda mencermati jurnal. Menunjukkan kinerja bisnis perusahaan erat juga berkaitan dengan jaringan bisnis dan keunggulan bersaing. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja bisnis itu tidak hanya ditentukan oleh kompetensi milik perusahaannya, tapi juga ditentukan oleh itu. Ya. Jaringan bisnis dan keunggulan bersaing perusahaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, benarkah skill ya entrepreneur itu kan faktor produksi kan? Benarkah kompetensi kewirausahaan merupakan faktor kunci keberhasilan bisnis perusahaan? Nah, itu harus ditanya dulu. Nah, baru Anda baca, sekarang cari jurnal ini yang bukan pekerjaan mudah, memerlukan kesabaran ya, melalui terhadap hasil penelitian sebelumnya. Anda harus dicari gap penelitiannya, riset gap-nya. Ini sekarang sudah trennya, di S1 juga sudah wajib, tidak hanya berdasarkan kepada gap empiris, tetapi juga risetnya harus dilakukan berdasarkan riset gap. Apa itu yang disebut dengan gap penelitian atau riset gap itu, atau saya singkat dengan RG? Riset gap itu adalah celah-celah Ferdinand, nih celah-celah atau senjang penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan pengalaman atau temuan penelitian terdahulu. Sedangkan menurut saya, Nandy, senjang riset gap itu adalah senjang pengetahuan yang menimbulkan ketidakjelasan dalam disiplin ilmu dalam disiplin manajemen, ilmu ekonomi, pendidikan ekonomi dan sebagainya. Nah, bagaimana mencari riset gap? Dari jurnal, ya, dari berbagai jurnal. Karena ini riset gap itu berangkat dari hasil penelitian, namanya juga riset gap. Bermacam-macam riset gap. Riset gap itu macam-macam. Ya, tapi dari sekian riset gap yang ada, yang paling banyak digunakan, yang paling banyak ditemukan dalam berbagai jurnal adalah riset gap dalam bentuk hasil penelitian yang tidak konklusif. Tidak konklusif itu belum bisa disimpulkan. Cek iya hasil risetnya itu positif, ini negatif. Malahan ada yang tidak signifikan, itu tidak kontradiktif, kontradiktifnya bertentangan atau inkonsisten, tidak aja. Gitu. Ini yang paling banyak. Banyak ada riset gap lain, misalnya ada konsep yang konsep ya, konsep itu bagus tapi belum banyak dilakukan penelitian. Banyak bentuk-bentuk riset gap-nya. Kalau Anda baca tentang
tulisan makalah saya waktu itu banyak. Ada 6 bentuk riset gap. Tapi yang paling banyak ditemukan dalam jurnal dan digunakan oleh para peneliti adalah riset gap yang bentuknya dalam bentuk hasil penelitian yang tidak konklusif, kontradiktif, dan atau inkonsisten. Gap yang begitu. Nah, kita lihat di jurnal ya. Nah, ini jurnal. Ini pendidikan ini. Coba kira-kira apa ini? Coba di tafsir. Anda kira-kira apa ini judul ini? Coba lihat dari judulnya saja lah. Pak, ada yang beri komentar? Silakan. Entrepreneurship, education, and entrepreneurial intention of university student in Vietnam. The mediating role of self-efficacy and learning orientation. Ini penelitian Anda ini. Apa? Coba. Apa kira-kira ini? Anda sudah belajar kan? Belajar tentang variabel. Coba belajar. Apa kira-kira ini? Bisa? Oke, kita lihat. Ini kalau Anda baca jurnal itu introduction-nya yang Anda cermati ya. Nah, biasanya kalau dalam riset ini namanya riset ini riset namanya kalau ini ya jurnal, kebanyakan jurnal risetnya bukan riset kapan. Tapi merupakan riset yang sifatnya penelitian dasar atau penelitian fundamental. Apa itu penelitian fundamental? Penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu. Kalau penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka memperbaiki masalah yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Seperti tadi, kinerja bisnis kita perbaiki. Nah, latar belakang yang kita jelaskan ini merupakan gabungan dari penelitian dasar, terapan, dan penelitian dasar. Nah, penelitian dasar itu, penelitian terapan itu selalu diawali dengan data, gap empiris. Tetapi, kalau murni sepenuhnya merupakan penelitian dasar atau fundamental, dia akan berangkat dari riset gap, bukan dari data. Karena itu bicaranya di awal bukan variabel Y, tapi bicaranya variabel independennya, variabel bebasnya. Kalau penelitian dasar, contoh, dilihat tuh introduction-nya, pentingnya konsep kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan, dijelaskan in recent decade entrepreneurship has been acting, dan seterusnya. Sehingga pendidikan ekonomi muncul sebagai kebijakan untuk mengatasi persoalan rendahnya minat untuk berwira swasta. Nah, dijelaskan. Tetapi kami diperhatikan di sini ya. Kewirausahaan diyakini sebagai pendorong pembangunan. Karena itu pendidikan kewirausahaan muncul sebagai alat kebijakan untuk merangsang aktivitas kewirausahaan dan mendorong niat berwirausaha. Perhatikan, nah mulai langsung riset gap. Tidak dari data kalau penelitian dasar itu. However, namun demikian tidak ada bukti konklusif. Tidak ada bukti yang bisa dapat disimpulkan mengenai kontribusi pendidikan kewirausahaan terhadap niat berwirausaha, karena para peneliti menemukan hasil penelitian yang berbeda tentang masalah ini. Nah, yang dikasih merah, nah terus. Itu riset gap. Kontradiktif. Meskipun sebagian besar peneliti sebelumnya menemukan hubungan positif, nah di situ kontradiktori, risal, dan seterusnya dikutip nih. Ini ada kutipannya banyak ya. Meskipun sebagian besar peneliti sebelumnya menemukan hubungan positif antara pendidikan dan beberapa peneliti menemukan hasil yang kontradiktif, berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif. Bukti terbaru menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan mungkin juga memiliki efek tidak langsung pada niat kewirausahaan. Gitu. Nah, itu semuanya riset gap yang barusan saya kemukakan. Bisa dipahami tidak? Bisa diikuti? Bisa? Tuh. Bisa diikuti? Halo? Respon. Halo, Pak. Direspon. Nah, Insya Allah bisa, Pak. Oke.
Ya, mengenai efek positif pendidikan usaha terhadap niat berusaha masih belum jelas. Ingat, itu riset gap, belum jelas. Nah, bagaimana hubungan ini dimediasi, bagaimana pengaruh pendidikan kemasan itu sebetulnya mempengaruhi niat berusaha. Dia katakan, dia memunculkan bahwa niat berusaha itu tidak hanya oleh pengetahuan kewirausahaan atau pendidikan, tapi juga dipengaruhi oleh dua pada aplikasi diri dan orientasi belajar. Barulah dia menemukan solusi gap penelitian. Mengungkapkan solusinya. Bagaimana pendidikan kewirausahaan berkontribusi mendorong niat berusaha, terutama cara berintegrasi dengan efekasi dan orientasi. Jadi dia akan terhadap riset gap ini di solusinya itu melalui memasukkan dua variabel. Apa itu? Aplikasi diri dan orientasi belajar. Cek dia menurut Hoang ini benar itu dah salah penelitiannya ya. Bahwa pendidikan kewirausahaan itu tidak bisa langsung mempengaruhi niat, tetapi akan dimediasi oleh dua variabel mediator, yaitu aplikasi diri dan orientasi belajar. Sehingga dia menyatakan ya, tujuan penelitiannya dengan cara ini temuan kami diharapkan dapat berkontribusi our study aim to bridge this gap by gitu kan, dapat pada debat. Nah, ini menyelesaikan masalah yang sifatnya itu mental, ilmuwan ya, bukan praktis ini. Tentang hubungan antara pendidikan kewirausahaan dan niat kewirausahaan gitu. In this way, our finding diharapkan memberikan sumbangan. Nah, itu debat, itu manfaat penelitiannya. Sehingga dia memunculkanlah modelnya itu, model penelitiannya seperti yang bisa Anda lihat di gambar. Entrepreneur education bisa langsung, bisa tidak langsung melalui self aplikasi dan learning orientation. Barulah menemukan entrepreneur intensi. Makanya judulnya The Mediating Role, peran self aplikasi dan learning orientation dalam memediasi pengaruh entrepreneur education terhadap entrepreneur intensi. Nah, intensi kewirausahaan gitu. Bisa dipahami? Ya? Oke. Bisa, Bapak. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Nah, ini diambil dari Wing Bojiang. Ini di jurnal bereputasi juga ini ya. Judulnya Green Entrepreneurial Orientation for a Changing Firm Performance. Nah, ini ya. Ini kan kinerja perusahaan. Tapi dia menggunakan perspektif kapabilitas dinamik. Ini dalam manajemen strategik ini. Coba lihat introduction-nya itu isu penelitian, ya. Perhatikan di sini lingkungan, nah isu mulai dengan isu tentang pentingnya lingkungan, menjaga lingkungan, ya. Masuk pentingnya konsep green entrepreneur, ya, orientation, GEO. Nah, in particular, recent research has suggested that green entrepreneur orientation krusial, memberikan peran penting dalam pencapaian lebih baik tentang kinerja finansial ya perusahaan. Meskipun katanya ada, meskipun manfaat, lihat, although the core motivation for, meskipun manfaat orientasi kewirausahaan hijau telah dibahas dalam penelitian sebelumnya, tetapi bagaimana GEO mempengaruhi kinerja lingkungan dan keuangan masih belum jelas. Ini juga. How GEO influence mempengaruhi environmental and financial performance remain unclear. Belum jelas. Pemahaman tentang our understanding of the condition, pemahaman tentang kondisi GEO mempengaruhi kinerja lingkungan dan keuangan masih jauh dari komprehensif. Jadi pemahaman tentang dalam kondisi apa GEO Green Entrepreneurial Orientation ini mempengaruhi kinerja lingkungan dan keuangan perusahaan masih jauh dari komprehensif. Ini gap.
1, 2, 3, 4. Sementara beberapa penelitian mengusulkan hubungan negatif antara tangible external greening strategy dalam bentuk penawaran produk dan layanan ramah lingkungan. Penelitian lain menunjukkan dampak positif dari dan seterusnya. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan some even indicate. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan dorongan keusahaan tidak terkait secara tepat dengan keuntungan finansial. Gitu. Nah, considering the inconsistency finding, nah dalam rangka mempertimbangkan tidak konsisten tentang hasil kerja, kami fokus pada faktor penting dari lingkungan eksternal yang jarang dipertimbangkan. Masuklah proposisi pertanyaan penelitian. Di study addresses to crucial question. Pertama, dan seterusnya. Buatlah manfaat penelitian sehingga akhirnya dia membuat sebuah model untuk menjawab riset gap ini, bahwa green entrepreneur itu mempengaruhi kinerja itu terdiri dari dua, kinerja lingkungan dan kinerja keuangan yang dimoderasi. Nah, ini variabel moderasi, green technology dynamics dan knowledge transfer and integration itu sebagai variabel moderator. Kalau yang tadi, yang pertama ya solusi terhadap riset gap itu dengan mengusulkan variabel mediator. Kalau yang ini mengusulkan dua variabel sebagai variabel moderator. Gitu. Makanya sejak awal harus paham tentang apa itu konsep. Gitu loh. Bisa diikuti? Nah, ada pertanyaan? Bisa, Iya, Pak. Pak. Oke, kita lanjut. Nah, itu riset gap. Jadi riset gap itu macam-macam. Tetapi yang paling banyak digunakan terkait dengan kontradiksi, inkonsistensi, belum konklusif. Nah, seperti yang saya tunjukkan contoh ini. Dan ini tidak mudah Anda mencari riset gap seperti mencari kutu. Jurnal dibacaan gitu loh ya, sehingga tidak mudah memperoleh riset gap ini. Tapi itulah ya, harus. Tidak bisa tidak. Kalau dulu mah cukup dengan gap empiris, kalau sekarang tidak. Harus dengan menggunakan dari riset gap. Sekali lagi, Anda jangan aneh. Loh Pak, tidak ada data di jurnal-jurnal mah, data empirical gap? Ya iya. Karena dua penelitian ini, dalam contoh ini merupakan penelitian yang sifatnya penelitian dasar. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan ilmu. Kalau tadi terkait dengan ilmu tentang kewirausahaan, ya kalau tadi itu. Kalau ini terkait dengan ini manajemen strategik, gitu ya. Jangan heran kalau di jurnal-jurnal itu tidak ada data, tidak ada gap empiris, tapi langsung berbasis kepada riset gap. Hal yang dibicarakan bukan variabel dependent, bukan Y. Dalam penelitian dasar itu tadi variabel independen yang dibicarakannya itu dalam kalinia pertama itu. Nah, kita berangkat dari gabungan duanya. Ada gap empiris berarti penelitian dasar. Ada riset gap berarti juga penelitian yang tadi penelitian terapan data itu empirical gap dan juga ada riset gapnya. Itu penelitian dasar. Jadi yang kita pakai itu yang saya kemukakan menulis latar belakang dalam konteks gabungan penelitian terapan dan penelitian dasar. Oke, sekali lagi ciri khas penelitian terapan itu berangkat merumuskan masalah yang masalahnya itu adalah data empirical gap. Tapi kalau penelitian dasar fundamental berangkat dari riset gap. Kita gabungkan dua-duanya. Ada empirical gap, ada riset gap. Seperti yang kita jelaskan dalam latar belakang ini. Gitu loh ya. Mudah-mudahan Anda dipahami. Kita lanjut. Nah, setelah kita memperoleh riset gap baru kita merumuskan solusi gapnya. Jadi kalau disusun lagi, masalah penelitian, faktor apa yang menyebabkan atau mengapa terjadi penurunan kinerja bisnis? Jadi masalah menurut RT dan seterusnya, faktor kunci yang menentukan. Nah, Anda membuatnya seperti ini, ya. Kalau Anda akan membuat proposal, buatlah seperti ini. Ini masalah gap penelitian dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Nah, ini kan harus contohnya gap itu harus ditunjukkan oleh sitatan, banyak sitatan kan, sumber. Nah, semuanya
kalau gap itu ada sumbernya. Tidak seperti contoh di sini, ini tidak ada citatannya kan. Ini hanya sekedar contoh saja. Dari beberapa hasil penelitian terlalu ditemukan hasil masih belum jelas dan masih terdapat inkonsistensi. Nah, ini harus ada sumbernya. Pengaruh komunikasi perusahaan terhadap kinerja bisnis perusahaan. Penelitian lain menemukan bahwa kinerja bisnis perusahaan erat berkaitan jaringan bisnis dan keunggulan bersaing. Bagaimana meningkatkan kinerja bisnis perusahaan melalui komunikasi perusahaan sampai kini masih belum jelas. Maka solusi gap akhirnya datang. Ini akan menguji peran jaringan bisnis dan keunggulan bersaing dalam memediasi pengaruh kompetensi perusahaan terhadap kinerja bisnis perusahaan. Sehingga lahirlah proposisi penelitian. Proposisi penelitian akan menjadi judul. Kompetensi perusahaan mendorong perusahaan membangun jaringan bisnis dan meraih keunggulan bersaing dalam lingkungan yang dihadapi. Jaringan bisnis yang dibangun dan keunggulan bersaing yang daripada dirinya berpengaruh terhadap kinerja bisnis yang dapat dicapai perusahaan. Nah, ini kalau dibuat judul, bisa dibuat judulnya peran jaringan bisnis dan keunggulan bersaing dalam memediasi pengaruh kompetensi perusahaan terhadap kinerja bisnis perusahaan usaha. Nah, itu judulnya. Nah, pertanyaan penelitiannya adalah apakah jaringan bisnis memediasi? Nah, memediasi itu ini contoh-contoh. Nah, ini juga memediasi. Apakah salah aplikasi memediasi pengaruh entrepreneurship education terhadap entrepreneur intensi? Nah, gitu ya. Juga sama. Apakah keunggulan bersaing memediasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja bisnis usaha menengah? Apakah jaringan bisnis dan keunggulan bersaing memediasi secara serial? Nah, nanti akan kita pahami ya. Nanti. Nah, di bab 2 ini Anda harus paham ini. Bab 2 itu terkait dengan peran teori. Dalam penelitian itu sudah saya serahkan handout-nya ya. Anda paham tentang pertanyaan penelitian ini kalau Anda paham peran teori tadi. Ya. Mengaruhi secara serial pengaruh kompetensi terhadap bisnis usaha kecil menengah. Nah, gitu. Kalau kembali ke sini, nah contoh ini Anda bisa lihat kan ada yang biru, gambar biru nih. Apakah self aplikasi dan learning orientation memediasi? Kalau ini tidak serial yang begini mah, paralel. Ya. Karena apa? Karena self aplikasi dan learning orientasinya tidak saling berhubungan. Self aplikasi tidak mempunyai orientasi atau orientasi learning juga tidak merupakan ini yang namanya paralel. Apakah self aplikasi dan learning orientation memediasi secara paralel? Wah, itu paralel. Tapi kalau saya buat tanda panah dari self aplikasi ke learning orientation ada panah, nah itu namanya serial. Tapi kalau tidak ada itu namanya paralel. Gitu. Nanti kita jelaskan itu ya. Nah, ini jadinya seperti itu. Pertanyaan? Jadi Anda membuat tesis skripsi itu ya dari sinilah seperti ini ya. Ini dalam bentuk tabel atau kalau di literatur luar mah itu dengan menggunakan kanvas gitu ya. Rencana pilihan sifatnya menggunakan kanvas gitu ya. Kanvas itu dalam bentuk kotak ya, teorinya apa, bagaimana penelitiannya apa. Tapi kalau saya mengusulkan ini yang disebut dengan ya merumuskan latar belakang. Jadi Anda membuat nanti proposal itu gini dulu ya. Ini buat untuk latar belakang. Nah, ini silakan bimbingan dengan pembimbing akademik Anda dalam bentuk seperti ini ya. Sekarang tujuan dulu. Ya. Format rumusan tujuan penelitian paling umum ditemukan dalam skripsi sampai disertasi itu ya seperti ini. Tujuan penelitian ini ya pindahkan saja dari rumusan masalah penelitian, dipindahkan, hanya tinggal menambah menguji dan menganalisis. Dan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh ini pada ini, pengaruh ini pada ini, seperti itu. Itu yang saya katakan dari Sabang sampai Merauke itu begitu, dan saya katakan itu tidak tepat. Kenapa? Kita bahas. Kalau Anda menelusuri beberapa literatur, diantaranya Creswell, ya. Anda ini Creswell buku dalam pendidikan ini mah buku babon pendidikan ya, penelitian pendidikan harus baca Creswell ya. Ada 2 buku Creswell. Silakan ini semuanya kalau Anda Anda masuk Google, ketik saja John Creswell. Ya, nanti akan keluar bukunya. Kita belajarlah dari buku-buku yang berkualitas gitu ya.
Creswell itu ada 2 buku. Nah, kata Creswell, rumuskan rambu-rambu tujuan penelitian khusus untuk penelitian kuantitatif. Ya. Jadi rumusan tujuan penelitian itu berangkat dengan menggunakan kata-kata yang menandai tujuan penelitian. Misalnya, tujuan penelitian ini adalah, nah ada kata-kata itu. Yang kedua, menunjukkan teori, model, atau kerangka konseptual yang akan digunakan. Misalnya, dengan menyebutkan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji teori, menguji model empiris tentang. Nah, kalau berangkat dari tadi, nanti kita lihat contohnya. Ketiga, menunjukkan variabel-variabel penelitian yang terlibat dalam fase yang menghubungkan variabel tersebut. Misalnya, dengan tujuan penelitian adalah untuk menguji teori ini, model ini, dengan menganalisis pengaruh X1 terhadap Y, dan seterusnya. 4, mengurutkan penyebutan variabel bebas terlebih dahulu sebelum variabel tidak bebas. Contoh, tujuan penelitian adalah untuk menguji teori ini dengan menganalisis pengaruh para bebas terhadap yang dimoderasi oleh dan dimediasi oleh. Nah, gitu. Sama ya. Di jurnal-jurnal juga seperti itu nyebut. Tujuan penelitian itu. Oke. 5, sebutkan jenis strategik penelitian yang digunakan. Survei, korasional, eksperimen, analisis, dan lokasi penelitiannya. Ini tidak seperti yang Anda baca di skripsi atau tesis, bahkan disertasi. Tujuan penelitian adalah untuk di copy paste. Rumusan masalah di copy paste. Jadi tujuan. Nah, berdasarkan pendapat Creswell ini, kita lihat untuk contoh di muka dapat dirumuskan tujuan penelitiannya sebagai berikut. Tujuan penelitian korelasional atau kausalitas ini adalah menguji teori relationship base, menguji teori of the firm, teori ini bisa disebutkan. Tidak cukup satu teori misalnya Anda dalam pendidikan itu. Jadi tidak mungkin akan menguji teori A, teori B, teori C sebagai upaya mengisi senjang penelitian tentang hubungan antara kompetensi keusahaan dan kinerja bisnis dengan menganalisis. Nah, dengan menganalisis peran jaringan bisnis dan keunggulan bersaing dalam memediasi pengaruh kompetensi kewirausahaan terhadap kinerja bisnis usaha kecil menengah di Jawa Barat. Cukup segitu tujuan itu. Atau bisa juga dirumuskan seperti ini. Tujuan penelitian konvensional ini adalah menguji model penelitian empiris kinerja bisnis usaha kecil menengah yang dibangun berdasarkan teori relationship base sebagai upaya mengisi senjang penelitian dengan menganalisis dan seterusnya. Gitu. Nah, dipahami? Selesai. Nah, ini ya buku-bukunya Creswell Research Design Qualitative and Quantitative Mixed Method, itu sebuah hasil bisa Anda di-download ya. Ini tentang tulisan saya pengisian di setiap dan pengembangan model bisa Anda carilah di teman-teman Anda yang sudah punya ya. Saya paparkan pada tahun 2002 ya dalam diskusi online ya. Itu Anda baca juga. Oke, itu. Sampai situ dulu, ada pertanyaan? Dibaca handout-nya. Bisa dipahami tidak? Oke, kuliahnya harus berpikir ya. Harus ikro, harus membaca. Ada pertanyaan? Jadi nanti dengan saya Anda tidak gitu. Nanti ujiannya ya buat latar belakang. Jadi tugas Anda sekarang itu menelaah. Ya. Ada tugas dari saya, Anda telaah. Mau nelaah tesis boleh, nelaah skripsi boleh, telaah. Latar belakangnya bab satunya. Oke? Dipahami? Buat dalam bentuk tabel. Tabel seperti tadi, lihat handout. Masalahnya apa, gitu kan ya. Terus analisis masalahnya gimana. Seperti tabel saja yang saya kemukakan barusan. Paham tidak? Paham, Pak. Bapak. Paham ya? Silakan mau 5 tesis, mau skripsi, silakan. Anda ya. Dan tidak itu, seperti itu. Ya. Kalau Anda, setelah Anda mencoba, nanti Anda belajar menulis latar belakang. Sekali
lagi, tidak berangkat dari judul, ya, berangkat dari apa? Masalah, gap, data, ya. Dan sekali lagi data itu tidak bisa Anda langsung meneliti saja, menanya ke penelitian di sekolah 20 mahasiswa ditanya penelitian pendahuluan, nah itu yang menyesatkan. Nah, proksis saja. Kalau Anda bicara tentang hasil belajar, pakailah angka nasional. Karena kalau Anda menelitinya berdasarkan hasil belajar di sekolah, riset pendahuluan dulu, sekolah 20 orang masa, nanti generalisasinya bisa nggak bisa begitu. Dalam konteks yang lebih luas, bisa dipahami, Sep Setiawan? Bisa paham? Iya Pak, ya Pak, bisa Pak. Oke, harus ini dulu kuncinya. Ya, sana mah mudah, hitung mah ya. Sekali lagi, mudah itu mah. Jadi pahami? Kalau tidak saya lanjut lagi ya dengan peran teori. Oke? Kita lihat sekarang peran teori. Ini di print oleh Anda ya. Tulisan saya yang pertama itu kuncinya, payungnya, pemahaman Anda tentang konsep, variabel, semuanya ada di sana. Ya, penelitian kuantitatif ada di sana semuanya. Ya, harus Anda baca dengan seksama itu, ya. Oke. Oke, sudah bisa dibaca peran teori? Sudah, Pak. Oke, kita bahas ya. Nah, peran teori dalam penelitian kuantitatif. Oke, kita bahas. Ini kan dalam penelitian kuantitatif. Ini apa itu penelitian kuantitatif? Sudah kita bahas sebetulnya di kuliah Padadang kan sudah ada ya. Di tulisan saya yang pertama ada ini. Tujuan, kalau kita ingin memahami peran teori, ya kita harus paham dulu tujuan penelitian kuantitatif. Kalau kita ingin tahu tujuan penelitian kuantitatif, ya kita harus tahu apa itu penelitian kuantitatif. Ya, oke, ini ambil bisa di as well. Quantitative research adalah pendekatan. Jadi penelitian kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji testing objektif teori. Nah, perhatikan. Pas tujuannya. Jadi penelitian kuantitatif itu adalah tujuannya menguji teori dengan memeriksa hubungan relationship among variabel. Hubungan antar variabel. Variabel ini ya secara khusus bisa diukur melalui instrumen pengukuran tertentu sehingga diperoleh sudet number, diperoleh data-data yang sifatnya kuantitatif, number data, metrik, data-data metrik, sehingga dapat can be analysis, bisa analisis dengan menggunakan prosedur statistika. Gitu. Jadi sekali lagi, apa itu tujuan penelitian kuantitatif? Adalah menguji teori. Makanya dalam riset-riset penelitian kuantitatif, dalam tujuan itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apa, teori apa, dengan menganalisis pengaruh ini dan seterusnya, seperti yang sudah jelaskan tadi. Nah, oke? Jadi, kalau tidak jelas teorinya, ya sudah. Bukan penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kuantitatif menguji teori. Dengan bagaimana menguji teori itu? Dengan memeriksa hubungan antar variabel. Nah, yang dimaksud dengan teori ini sudah ada ya penjelasan teori ini di handout saya yang pertama. Teori dijelaskan oleh Klinger. Sekali lagi tujuan penelitian kuantitatif menguji teori. Apa itu teori? Nah, teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi
dan proposisi. Nah, apa itu konsep konstruk proposisi? Sudah ada di handout saya yang pertama. Yang menyajikan satu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel. Bukan merinci besarnya hubungan, tapi merinci. Examining the relationship among variable, merinci hubungan, sama juga Koringer juga merinci hubungan antar dengan tujuan menjelaskan, memprediksi fenomena itu. Jadi, kalau kita telaah lebih lanjut, kalau tujuan penelitian kuantitatif itu menguji teori, maka peran teori dalam penelitian kuantitatif itu adalah merumuskan definisi operasional. Seperangkat konsep definisi. Nah, merumuskan definisi operasional atau dalam bahasa statistika disebut model pengukuran. Dan merumuskan hipotesis penelitian, hubungan antar variabel. Itu yang disebut dengan model struktural. Jadi, kalau tujuan penelitian kuantitatif itu adalah menguji teori, maka yang diuji adalah menguji model pengukuran dan menguji model struktural. Nah, perhatikan gambar samping ya sebelah kanan itu. Penelitian kuantitatif menguji teori. Teori itu dalam teori itu ada dua komponen paling tidak, ada konsep dan definisi, konsep definisi dan proposisi. Dan hubungan antar variabel, konsep definisi nantinya melahirkan definisi operasional. Definisi operasional ini nantinya melahirkan model pengukuran. Nah, model pengukuran ini terkait dengan pertanyaan penelitian deskriptif. Apa ciri-ciri X? Apa ciri-ciri Y? Sejauh mana tingkat X? Sejauh mana tingkat Y? Nah, itu pertanyaan penelitian deskriptif. Sedangkan yang kedua, proposisi. Proposisi lahir di judul penelitian. Jadi judul. Hubungan antar variabel jadi hipotesis. Hipotesis inilah disebut sebagai model struktural. Jadi tujuan penelitian kuantitatif itu menguji teori, artinya menguji model pengukuran dan menguji model struktural. Model pengukuran terkait dengan pertanyaan penelitian deskriptif. Sejauh mana tingkat X, sejauh mana hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi, sejauh mana tingkat kompetensi dimiliki guru ekonomi. Nah, itu deskriptif. Sedangkan model struktural adalah pertanyaan tentang eksplanasi. Apakah kompetensi kewirausahaan mempengaruhi kinerja bisnis? Gitu lah, ya. Apakah ada perbedaan apakah ada perbedaan hasil belajar siswa dilihat yang belajar dengan metode A dibandingkan yang belajar dengan metode B? Itu pertanyaan eksplanasi. Jadi pertanyaan penelitian model menguji teori ini dilakukan dalam setting, nantinya model struktural itu akan diuji dalam setting eksperimen dan non eksperimen gitu. Bisa dipahami di situ? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Oke, lanjut. Kalau di buku-buku itu enggak seperti ini ya. Kalau Anda baca buku-buku di itu ya silakan. Ini harus dibongkar dari berbagai buku ini ya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Apa itu model pengukuran? Kita tahu ya, setiap konsep itu memiliki definisi. Nah, ini yang disebut dengan definisi teoritis, definisi konseptual atau definisi konstitutif, dan juga definisi operasional. Itu pasti setiap konsep. Misalnya inflasi adalah naiknya harga barang terus menerus. Nah, itu definisi teoritis itu, definisi konstitutif. Operasionalnya harga konsumen, inflasi itu, ya. Jadi definisi teoritis itu definisi konsep dengan konsep. Contoh lain, kriminalitas adalah semua perbuatan yang melanggar hukum. Perhatikan, kriminalitas konsep, hukum juga konsep. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Laba juga konsep. Inflasi adalah naiknya harga secara umum dan terus-menerus. Jadi, hukum, laba, harga adalah konsep. Konsep sifatnya masih abstrak. Jadi, untuk dapat diobservasi secara empiris, konsep perlu diberi definisi operasional. Maka lahirlah definisi operasional. Apa itu definisi operasional? Definisi konsep dan menurut indikator
indikator terukur yang memungkinkan datanya dapat dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data tertentu. Gitu loh. Terukur artinya apa? Artinya merujuk skala pengukuran tertentu. Nah, Anda kan sudah belajar ini kan? Kemarin kuliah-kuliah ke belakang. Pokoknya itu skala nominal, ordinal, interval, dan atau skala rasio. Berdasarkan definisinya nantinya diperolehlah model pengukuran. Nah, ini semua tentang model pengukuran ini akan dijelaskan di bab 3. Objek, metode, dan desain. Di situ nanti akan dijelaskan bagaimana membuat definisi operasional. Ya, makanya saya kirim ke Anda itu objek, ya, metode, dan desain. Nah, desain itu nanti kita belajar membuat definisi operasional gimana, membuat instrumen penelitian itu bagaimana mengujinya. Nah, itu Bapak Bari, asal Anda sudah paham. Nah, menguji mah tinggal pakai kalkulator saja. Ya susah ya. Bentar, ini saya baca. Jadi nantinya Anda belajar apa sih model pengukuran. Nah, model pengukuran dituliskan di definisi operasional. Lanjut. Ini model struktural. Ini akan didalami lebih lanjut ya. Kita bicara tentang model pengukuran atau rasionalisis variabel ini di bab 3. Nanti bicara di bab 3 kita ya. Ini model struktural. Model dalam penelitian kuantitatif ya. Penelitian tujuannya adalah menguji teori, menguji hipotesis. Kalau penelitian kuantitatif itu, sekali lagi, penelitian kuantitatif itu menguji teori dengan jalan mempelajari hubungan antar variabel dan hubungan antar variabel adalah menguji hipotesis. Jadi, penelitian kuantitatif sering juga disebut sebagai penelitian pengujian hipotesis, hypothesis testing research namanya. Istilah lain untuk penelitian kuantitatif. Nah, penelitian pengujian hipotesis ya dibagi paling tidak. Nah, saya ngacu ke Ferdinand ini. Saya sependapat ini. Ya. Di menguji hipotesis ada 3 bentuk. Yang pertama, pengujian hipotesis baru. Yang kedua, pengujian hipotesis replikasi. Yang ketiga, pengujian hipotesis replikasi ekstensi. Harus paham itu ya. Jadi hipotesis penelitian disebut sebagai model struktural. Terus digambarkan kan, hipotesis penelitian kan bisa dalam bentuk persamaan atau dibuat gambar seperti contoh tadi gambar itu kan. Itu model struktural. Dirumuskan dalam persamaan ya, persamaan matematik kan itu. Jadi model struktural menjawab pertanyaan penelitian eksplanasi atau inferensial. Eksplanasi menjelaskan apakah X mempengaruhi Y. Apakah Y berbeda dilihat dari metode A dan B? Nah, itu kalau eksperimen ya. Nah, variasi model struktural itu ya, model struktural itu ada model perstruktural persamaan tunggal. Itu banyak model struktural itu dalam riset itu hanya 2 kalau dilihat dari persamaannya. Model struktural persamaan tunggal, model struktural persamaan ganda. Gitu loh. Nah, variasi model struktural persamaan tunggal adalah model moderasi, sedangkan variasi model persamaan ganda adalah model mediasi, paralel, dan mediasi serial yang sudah jelaskan tadi. Gabungan model moderasi dan mediasi disebut dengan model moderasi mediasi atau disebut dengan conditional process model. Nah, kalau digambarkan, penelitian kuantitatif, penelitian menguji hipotesis. Gambar, lihat gambar ya. Penelitian pengujian hipotesis ada 3. Pengujian hipotesis baru, replikasi, dan replikasi ekstensi. Semuanya membentuk model struktural. Nah, model struktural itu kalau dilihat dari persamaannya dibagi 2, persamaan tunggal atau persamaan ganda. Variasi dari persamaan tunggal disebut model moderasi, variasi persamaan ganda disebut model mediasi. Gabungan dari model moderasi dan mediasi disebut model moderasi mediasi atau conditional process model.
Anda nanti akan menelitinya di mana, modelnya bagaimana, penelitian pengujian hipotesis yang bagaimana. Nah, paling juga Anda itu kalau pengujian hipotesis baru ini untuk S3, ya, juga Anda bergerak di sini replikasi dan replikasi ekstensi. Nanti modelnya persamaan tunggal atau persamaan ganda terserah Anda. Apakah Anda melibatkan moderasi atau mediasi? Yang jelas moderasi dan mediasi itu adalah merupakan cara peneliti untuk menjawab riset gap. Jadi riset gap itu bisa dilakukan dengan menambah variabel mediasi atau melibatkan variabel moderator sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di 2 jurnal itu. Oke, kita bahas satu-satu. Apa sih pengujian hipotesis baru? Replikasi itu yang bagaimana? Replikasi ekstensi itu yang bagaimana? Kita lihat. Nah, contoh. Ini penelitian pengujian hipotesis baru. Cirinya apa? Ada hipotesis baru yang akan diuji. Benar-benar ada hipotesis baru gitu. Hipotesis baru ini diciptakan oleh adanya konsep baru. Sebagai hasil sintesia teori yang akan diuji. Hubungannya dengan konsep lain yang sudah mapan. Sehingga kalau pengujian hipotesis baru, Anda peneliti bisa mengklaim ini loh hipotesis saya. Gitu loh. Ini hipotesis yang akan diuji penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru bagi pengembangan teori dalam bisnis ilmu tertentu. Jadi, perhatikan. Kalau Anda lihat sistematika ilmu di handout saya yang pertama. Konsep baru, kalau ada konsep baru pasti ada proposisi baru. Ada proposisi baru berarti ada hipotesis baru. Nah, yang sifatnya tesa yang lemah. Yang perlu benar-benar hipotesis itu lemah. Perlu diuji. Jadi nanti tesa yang kuat. Kalau ada hipotesis baru diuji, ada fakta baru. Ada fakta baru berarti menyumbangkan ada teori baru. Nah, ini contribution to the body of knowledge. Nah, gitu. Contoh, baru menyumbang terapi ini. Contoh, saya ambil dari sebuah jurnal ini. Tahun 2020 jurnalnya. Jurnalnya itu Introduction the Religio-Centrist Positional Advantage to Indonesian Small Business. Nah, setelah saya baca, dia itu memperkenalkan sebuah konsep baru yang disebut dengan Religio-Centrist Positional Advantage. Nah, konsep Religio-Centrist Positional Advantage ini dibangun dari 2 teori. Teori Resources Advantage Theory, teori, dan teori sosial. Kalau tidak salah, ini tidak terbaca oleh saya. Sebentar. Nah, social identity theory, ya, ini dibangun berdasarkan resources advantage theory. Ada konsepnya positional advantage. Sedangkan dari the social identity theory ada konsep lain yang namanya religiosentris. Nah, berdasarkan kedua konsep ini digabung oleh peneliti menjadi religiosentris positional advantage. Nah, ini konsep baru. Silakan kalau konsep baru diketik ini masuk ke Google malah ketemu kecuali yang dia punya. Gitu loh. Pasti tidak akan. Apa itu? Maka lahirlah konsep baru, nama baru, proposisi baru. Nah, dibuatlah proposisinya. Buat oleh peneliti apa yang dimaksud dengan RPA ini? Apa yang disebut dengan religiosentris positional advantage ini dijelaskan oleh peneliti. RPA adalah keunggulan nilai religius yang tertanam pada citra perusahaan. Nah, ini indikatornya, dimensinya. Ada citra perusahaan, desain estetika, religiusitas model busana, ketaatan pada norma agama, dan tampilan komunikasi pemasaran yang dirancang. Nah, mempengaruhi konsep lain yang sudah mapan. Apa? Meningkatkan nilai pelanggan. Nilai pelanggan ini konsep yang lama, konsep yang mapan. Gitu loh. Ini hipotesis baru. Ini yang namanya novelty. Ini biasanya di S3. Tapi sampai sekarang saya tidak menemukan yang begini. Ya. Oke. Ini harus yang namanya hipotesis baru. Kalau melalui konsep baru bisa ada mengklaim ini hipotesis saya. Selama tidak itu tidak bisa ada mengklaim ini hipotesis saya. Itu adanya di replikasi ekstensi bukan hipotesis Anda. Tapi hipotesis hasil replikasi. Hipotesis hasil replikasi ekstensi. Apa yang dimaksud dengan replikasi dan replikasi ekstensi kita jelaskan berikut. Nah, ini penelitian replikasi, ya. Penelitian replikasi itulah penelitian ulang untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan oleh peneliti lain yang dilakukan. Nah,
hipotesis orang lain diuji kembali pada subjek dan tempat penelitian yang berbeda. Gitu loh. Jadi tidak ada hipotesis yang diuji. Hipotesis yang diuji merupakan hipotesis replikasi dari hipotesis penelitian lain yang pernah diuji oleh penelitian. Jadi Anda tidak bisa mengklaim ini hipotesis saya, bukan gitu bahasanya. Ini hipotesis yang saya replikasi dari penelitian yang ada, gitu loh, ya. Contoh, misalnya Anda akan menguji teori of planned behavior, mutlak aja Anda contoh seperti ini. Tidak ada ditambahkan, itu replikasi namanya. Anda jadi tujuan kan menguji teori planned behavior dengan mengenal cuma pengaruh attitude to behavior, subjek norm, persepsi terhadap intensi misalnya. Bedanya Anda melakukan penelitian ini pada subjek dan tempat penelitian yang berbeda. Orang lain menelitinya di Amerika, Anda di Indonesia. Ini replikasi. Gitu loh. Di sini tidak ada hipotesis Anda, itu tidak ada. Ini hipotesis orang lain. Teori agent, hipotesis agent. Cuma Anda menguji pada subjek dan tempat penelitian yang berbeda. Itu replikasi. Satu paling juga replikasi is okay. Satu replikasi saja. Sah, boleh. Penelitian melakukan replikasi itu. Paham? Yang kedua disebut penelitian replikasi ekstensi. Jadi replikasi yang diperluas. Penelitian mengembangkan lebih lanjut hipotesis penelitian yang tadi dikembangkan oleh orang lain menjadi hipotesis yang lebih lengkap. Biasanya dilakukan dengan melibatkan variabel moderasi, mediasi, dan atau gabungan keduanya. Jadi, Anda juga tidak bisa mengklaim ini hipotesis saya. Hanya bisa mengatakan, ini hipotesis yang saya kembangkan sebagai hasil ekstensi dari model yang ada menjadi sebuah model baru. Contoh, misalnya, ada yang saya di masa IEK ada yang sudah saya bimbing. Mencoba mereplikasi teori tapi dia memasukkan sebuah variabel baru yang disebut dengan religiusitas. Penelitiannya itu tentang zakat. Sikap pada zakat penghasilan, norma subjektif, persepsi kontrol preventif, niat membayar zakat penghasilan. Nah, ada variabel moderator. Ini S1 loh. Religiusitas. Nah, jadi pengaruh sikap terhadap niat, norma terhadap niat, persepsi kontrol terhadap niat dimoderasi oleh religiusitas. Ini namanya replikasi ekstensi. Aslinya lama seperti perbandingan di atas. Contoh lain, Linan mencoba mengekstensi teori planned behavior dengan memasukkan sebuah variabel baru, variabel lain, tapi bukan variabel baru yang namanya entrepreneurial knowledge. Sehingga model seperti di bawah. Nah, ini juga replikasi ekstensi. Linan sehingga lahirlah sebuah model baru yang disebut dengan Linan Entrepreneurial Intensive Model. Kalau yang di atas teori planned behavior dari agent. Diekstensi oleh Linan dengan menambahkan sebuah variabel. Tapi variabelnya bukan variabel konsep baru. Entrepreneurial knowledge itu kan konsep lama. Dimasukkan ke sini. Jadilah Linan behavior. Bahwa cek Linan, intensi itu tidak behavior dan sebagainya itu dipengaruhi pengetahuan. Wiraswastaan. Nah, pengetahuan bisa berpengaruh langsung dan tidak langsung. Nah, inilah replikasi ekstensi. Nah, ini S2 biasanya begini, tapi tidak menutup kemungkinan. Saya sarankan Anda melakukan replikasi ekstensi. Bagaimana Anda bisa melakukan replikasi ekstensi? Ya, harus berangkat dari riset gap. Gitu loh. Anda mau menambahkan, kenapa? Ya, kenapa? Apa itu kondisi keuangan tidak mempengaruhi terhadap kinerja bisnis, ada yang positif dan negatif tidak jelas. Nah, disitulah Anda melakukan ekstensinya. Solusi Anda tambahkan variabel lain, apa itu mediasi, mediator, atau variabel moderator. Ya. Dipahami? Mudah-mudahan tidak terlalu sulit Anda untuk memahaminya. Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Oh,
orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa yang pakai joki-joki kayak gitu, kira-kira apa sih Pak yang buat Kira-kira maksudnya dia barusan yang suaranya pakai apa? mahasiswa pakai joki gitu Pak, joki skripsi. Oke, Itu tuh skrip emang apa itu? suka banget atau gimana sih Pak? Nah, itu mah ya itu kan kalau mengikuti norma komunitas ilmiah itu tidak boleh ya sama sekali ya, tidak Gitu ya jujur itu. Pak. Jadi dalam Tapi itu di apa sebentar di handout saya yang pertama saya kemukakan tentang itu. Norma komunitas ilmiah salah boleh, tapi kalau tidak jujur sama sekali tidak boleh. iya Ya, Pak. tabu. Oke, paham? Iya Pak, paham. Ingin bertanya. Oke. Belajarlah Anda belajar jangan main bypass. Iya Ya, harus Pak. belajar. Ya, Anda harus banyak ikro. Baca. Ya, dengan bimbingan dosen, ya kalau Anda ini kok materinya begini, ya harus membaca Anda. Kalau Anda paham ini, ya tidak paham ya dibaca bukunya. Memang buku-bukunya tidak buku di semacam kalau Anda baca Ari Kunto atau bacanya buku-buku Indonesia susah gitu loh ya. Begitu. Ini hasil ramuan gitu loh. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi 4 handout Bapak yang Bapak kasih Harus dibaca. Itu ya Pak selama perkuliahan kita. Iya, yang pertama Anda baca, terus nanti akan tambah lagi handout dari saya. Oh iya, baik Pak. Karena kalau saya jelaskan Anda itu bagaimana menghitung model, kalau tidak paham modelnya seperti ini ya susah juga nyambung nantinya. Menggunakan proses, gunakan regresi mediasi, regresi moderasi, tapi modelnya tidak Anda pahami ya tidak akan ngerti bagaimanapun juga. Tiga monyet ngegugum kelapa. Ininya harus kuat. Itu konsep variabel independen, sebagainya akan saya jelaskan. Nah, ini penting gitu loh. Dipahami? Paham Pak. Oke, lanjut. Nah, sekarang lihat model struktural. Itu tadi jenisnya pengujian hipotesis. Nah, semuanya baik itu pengujian hipotesis baru, replikasi, ekstensi, semuanya nanti akan dibentuk. Nah, ini kan model struktural gambar ini. Nanti kan perhatikan. Yang paling atas, teori plan of behavior pasti dua persamaan ini. Behavior dipengaruhi oleh intensi dipengaruhi oleh attitude, objektif. Nah, itu dua persamaan. Persamaan ganda. Yang bawah, sikap, norma, persepsi kontrol terhadap niat membayar pajak berapa persamaan ini? Anda perhatikan. Gambar refleksi ekstensi tentang sikap pada zakat penghasilan, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, niat membayar zakat. Berapa persamaan ini? Berapa persamaan? Ayo, Anda sudah setengah semester ini Anda. Ya, jawab. Berapa persamaan itu? Halo. Halo. Bisa diulang tadi. Iya, lihat gambar. Ini model struktural ini. Sikap, norma subjektif, persepsi kontrol, nah model itu ya terhadap niat. Di situ ada moderatornya religiusitas. Saya tanya, model ini kalau dibuat persamaan ada beberapa persamaan? Ayo. Oke, saya berhenti dulu. Berapa persamaan itu? 3 ya Pak. Hah? Apa? 3. Asep, apa persamaan yang barusan? Lihat, Anda kan harus sudah ngomongin itu bahan kuliah saya. Sudah saya share sejak lama itu. Apa, Asep? 3 persamaan, Pak. 3 persamaan ngaco. Nah, berarti Anda tidak belajar. Ini berapa persamaan? Gimana ini? Sudah saya kasih tadi. Hah? 1 persamaan. Ngaco. 4 persamaan. Berarti Anda tidak belajar. Salah, berarti Anda tidak belajar. Padahal NO itu sudah saya berikan sejak lama, tidak Anda baca. Padahal Anda tinggal baca, yang membuat handout-nya itu ya susah. Ya, nggak apa-apa, terserah Anda nanti ya. Oke, kita balik lagi ke saya. Perhatikan.
Agent itu, teori plan behavior itu dua persamaan. Itu model struktural persamaan dua persamaan. Jadi persamaan ganda. Linan enterprise juga dua persamaan. Sedangkan yang tengah, sikap, niat, ini satu persamaan. Nah, lihat. Jadi kalau kita bahas, berhenti ini share-nya. Oke. Bisa kebaca ini? Nggak kebaca lagi? Sudah, Pak. Oke. Udah Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, model. Jadi model struktural ini dibedakan menjadi model struktural persamaan tunggal. Apa itu persamaan tunggal? Model persamaan tunggal itu hanya memiliki satu variabel akibat dan beberapa variabel penyebab. Nah, variabel akibat ini disebut sebagai variabel tidak bebas. Variabel akibatnya dependent variabel, kriteria atau outcome variabel, efek, respon variabel. Namanya saja. Jadi, sedangkan variabel penyebab disebut variabel bebas atau independent. Variabel independen. Jadi istilah dependent, independen ada persamaan tunggal. Contoh persamaan tunggal, nah gambarnya. X1, X2, X3, Y, 2. Nah, error. Ya, 2 fungsi dari X1, X2, X3. Nah, ini persamaannya 1. Berapapun X-nya mau 100, persamaannya 1. Maka persamaan tunggal. Pertanyaan penelitiannya berkisar sejauh mana X berpengaruh terhadap Y. Hipotesisnya X berpengaruh positif terhadap Y. Semakin tinggi X1, semakin tinggi Y. Nah, gitu loh. Variasi model persamaan tunggal adalah model dengan variabel moderator. Oh, model disebut model moderasi. Nah, contohnya Z itu variabel moderator. Apa itu variabel moderator? Variabel moderator adalah variabel independen lain yang mempengaruhi arah dan atau kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan keberadaannya dalam model tidak bisa dikendalikan langsung oleh unit analisis. Contoh, nah, perhatikan. Makanya karena variabel moderator itu variabel independen yang mempengaruhi hubungan X1 terhadap Y, maka panahnya ditunjukkan pada garis. Di pengaruh X1 terhadap Y dimoderasi oleh Z. Pengaruh X2 pengaruh X2 terhadap Y juga dimoderasi oleh Z. Maka pertanyaannya dalam kondisi apa? Atau pada kelompok apa pengaruh X terhadap Y semakin kuat atau semakin lemah? Itu pertanyaan penelitiannya. Contoh, ada kelompok apa nih? Apakah gender? Gender itu kelompok. Kelompok laki, kelompok perempuan. Moderasi pengaruh X terhadap Y. Nah, gender adalah moderator. Apakah tingkat religiusitas? Nah, gambar tadi yang belakang itu kondisi. Religiusitas itu disebut kondisi itu religiusitas tinggi, menengah, rendah. Apakah tingkat religiusitas tinggi, rendah, sedang? Ya. Moderasi pengaruh norma subjektif terhadap niat membayar zakat penghasilan. Nah, gitu. Jadi lihat, tidak hanya sekedar bicara pengaruh X pada Y, positif negatif, tapi pada kelompok mana sih sebetulnya X dan Y itu berpengaruh itu? Apakah pada kelompok laki lebih kuat pengaruhnya atau pada kelompok perempuan yang lebih kuat pengaruhnya? Kenapa begitu ya? Nah, makanya disitulah nanti ada temuan menarik meskipun Anda merupakan replikasi ekstensinya di situ. Ya. Kenapa ya pengaruh pendapatan terhadap konsumsi itu menjadi lemah pengaruhnya manakala religiusitas responden semakin tinggi religiusitas, semakin rendah pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Jadi religiusitas mengendalikan orang berkonsumsi. Orang lebih hemat karena ada religiusitas, itu moderator. Bisa dipahami tidak? Contoh lain misalnya. Apa ya? Itu pada motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar. Tapi ternyata tidak hasil penelitian ada yang menyatakan tidak berpengaruh. Kenapa ya? Karena ada variabel moderator, misalnya lingkungan keluarga.
atau lingkungan semakin kondusif lingkungan keluarga, semakin kuat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Semakin tidak kondusif lingkungan keluarga, semakin bahkan tidak berpengaruh motivasi belajar terhadap lingkungan, terhadap hasil belajar. Jadi pengaruh motivasi terhadap hasil belajar tergantung pada lingkungan keluarga siswa. Nah, itu moderator namanya. Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Ada pertanyaan? Ini variasinya, persamaannya tetap satu. Meskipun ada variabel X1, X2, Z, kalau dibuat persamaan seperti ini, Y fungsi dari X1, X2, fungsi dari Z, dan interaksi X1 dikalikan dengan Z, X2 dikalikan dengan Z. Nah, itu moderator namanya. Itu yang disebut dengan efek moderasi. X kali Z, X1 kali Z, X2 kali Z, itu namanya efek moderasi. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke, ayolah, semangat. Ya, harus belajar betul Anda ini. Ya. Oke, kita lanjut. Itu moderasi. Ya, samaan tunggal. Nah, ini persamaan ganda. Nah, ini contoh ini. Ini yang namanya moderasi yang tadi saya jelaskan. Green orientation changing performance. Ini green orientation bisa mempengaruhi. Jadi GOS secara positif mempengaruhi environment performance. Jadi ada tanda panah H1A. Nah, tanda panah ke environmental performance, kinerja lingkungan. EO mempengaruhi ini, mempengaruhi finansial juga. Nomor 2, H1B. EO has a positive, mempengaruhi finansial performance. Baru nanti ada JTJ itu Green Technological Dynamics, secara positif memoderasi hubungan antara EO dengan environmental performance dan hubungan dengan GO dengan financial performance. Nah, di sini disebutkan yang ketiga, KTI itu knowledge transfer and integration, secara positif memoderasi hubungan antara GEO dengan environmental dan hubungan antara GEO dengan financial performance. Gitu. Contoh kalau dalam artikel jurnal itu. Bisa dipahami? Ini contohnya. Moderator. Ya. Oke? Lanjut. Ini model persamaan ganda. Ganda sering disebut analisis jalur. Nah, istilahnya bukan lagi bebas tidak bebas, independen dependen. Udah persamaan ganda, tapi istilahnya itu adalah variabel endogen, variabel eksogen. Variabel endogen itu variabel akibat, sedangkan variabel exogenous variabel penyebab. Toh X, Y1, Y2. Nah, ya. Jadi di sini ada ganda, berarti melibatkan ada variabel lain di sini. Jadi model sutra persamaan ganda menganalisis tidak hanya pengaruh langsung, tapi juga pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi melalui variabel endogen lain. X1 mempengaruhi Y3 melalui Y1, bisa melalui Y2 atau bisa melalui Y1 dan Y2. Karena model menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung, model persamaan ganda disebut juga sebagai model analisis jatuhnya. Pertanyaan penelitiannya, sejauh mana pengaruh X1, X2, dan X terhadap Y? Apakah X1, X2, X3, dan Y1 berpengaruh terhadap Y? Oke. Jadi Anda perhatikan di sini, variabel X1, X2 itu eksogen. Y1, Y2 endogen. Tepatnya lebih rinci lagi, Y1, Y variabel endogen sebagai variabel antara atau variabel mediator, intervening, ya. Sedangkan Y3 adalah variabel endogen sebagai variabel dependen. Jadi, mana mungkin Anda bisa menghitung kalau Anda tidak paham ini. Gitu loh, harus paham makanya, ya. Oke. Di hipotesisnya X1 berpengaruh positif terhadap Y1 dan terdapat pengaruh negatif Y2. Semakin kuat Y1 semakin. Nah, itu hanya contoh saja hipotesisnya, ya. Oke? Yang lain itu yang disebut dengan, nah ini variasi dari persamaan ganda itu disebut model mediasi.
Ya, model mediasi itu ditunjukkan oleh contoh. Kalau di sini kan tidak ada pengaruh X1, X2, X terhadap Y3. Tidak ada. Mediasi itu harus ada langsungnya. Contoh yang paling sederhana ini A, gambar A, lihat oleh Anda gambar A. Disebut dengan simple mediation model. Jadi model mediasi itu analis jalur dengan ciri khusus. Dapat pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. X pada Y. Lihat gambar A. Jadi model itu yang disebut dengan model itu mediasi sederhana, ada paralel dan ada serial. Yang A itu sederhana. Nah, penelitiannya yang sederhana ini apakah M2 ya M2 ini apakah M2 memediasi pengaruh X terhadap Y? Nah, itu yang sederhana. Sedangkan yang 3, yang B ini yang disebut dengan paralel, model mediasi paralel. Dan penelitiannya apakah M1, M2, M3 dan M4 memediasi secara paralel? Perhatikan paralel. Tidak ada pengaruh M1 ke M2 ya, ini paralel. Sedangkan yang gambar C disebut mediasi serial. Apakah M1, M2 dan M3 memediasi secara serial pengaruh X terhadap Y? Nah, itu mediasi serial. Hipotesisnya memediasi pengaruh X terhadap Y. Nanti ini lebih jelas dirinci lagi ya. Ini pokoknya seperti ini. M1, M2 dan M memediasi secara paralel, sedangkan yang ketiga M1, M2 dan M3 memediasi secara serial. Perhatikan. Jadi X mempengaruhi Y itu bisa X mempengaruhi Y itu bisa melalui M1, bisa melalui M2, bisa melalui M3 atau bisa melalui M1, M2 Y, bisa juga M1, M3 Y atau bisa juga X mempengaruhi M1, M2 melalui M1, melalui M2, melalui M3 baru ke Y. Serial namanya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, di jurnal-jurnal yang bereputasi mah akan seperti ini riset-risetnya. Yang seperti contoh tadi kan, ketika saya menjelaskan di pertama di latar belakang. Seperti itu. Nah, ini contoh. Artikel jurnal yang tadi saya kan. Ini apa? Ini paralel. Perhatikan, ini yang namanya rumusan hipotesisnya itu transmittal approach namanya. Kalau dulu ya merumuskan hipotesis itu gantung jumlah garisnya. Perhatikan garisnya oleh Anda, perhatikan gambar ini. Pertama garis dari entrepreneur education terhadap self aplikasi satu hipotesis. Self aplikasi terhadap entrepreneurnya satu hipotesis lagi. Terus dari entrepreneur ke entrepreneur intensi satu hipotesis. Terus dari entrepreneur education terhadap learning, setiap garis ada hipotesis itu yang disebut dengan segmentation approach. Itu mah tahun 80-an, tahun 90-an. Hipotesis seperti itu. Hipotesis sekarang itu sifatnya disebut dengan pendekatan transmittal approach. Pak, Anda perhatikan ada berapa garis ini? 1, 2, 3. Self aplikasi 1 garis. Planning juga 1 garis. Sedangkan ke entrepreneur intensi ada 3 garis. Berarti ada 5 hipotesis kan? Nah, kalau segmentasi, setiap garis diberi hipotesis. Jadi 5 hipotesis. Tapi dengan menggunakan segmentasi cuma 3 hipotesis dirumuskan oleh peneliti. Perhatikan. Entrepreneur education secara positif hubungan dengan entrepreneur intensi. 1 garis. Yang kedua, self efficacy secara positif memediasi hubungan antara entrepreneur education and entrepreneur intensi. Nah, gitu kan? Di media. Yang ketiga, learning orientasi memediasi secara potensi memediasi pengaruh memediasi hubungan antara entrepreneur education terhadap entrepreneur intensi. Nah, gitu. Ya. Itu namanya transmittal approach. Kalau yang dulu kalau setiap garis hipotesis itu namanya segmentation approach. Nah, dipahami? Jadi ada 2 bentuk rumusan hipotesis sekarang itu. Segmentasi dan transmittal approach. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, bentar ya.
Ya. Oke, dipahami bisa? Nah, contoh lain ada. Ini bukan lagi ini apa ini? Oh, ini merupakan struktur persamaan model struktur, model mediasi, moderasi. Ini gabungan. Berarti kan di situ ada mediasi, ada moderasinya. Ini yang disebut dengan conditional proses model. Kalau Hayes menyebutnya begitu. Model mediasi moderasi. Penelitiannya adalah apakah M memediasi pengaruh X terhadap Y? Apakah Z memoderasi? Perhatikan, Z memoderasi tanda panahnya kemana? Ke garis. Ke garis X ke M. Apakah Z memoderasi pengaruh X terhadap M? Nah, garisnya ke garis X M. Yang kedua, apakah Z memoderasi pengaruh M terhadap Y? Nah, M terhadap Y dimoderasi oleh Z terakhir. Apakah Z memoderasi pengaruh X terhadap Y? Nah, garisnya ke sini. Jadi hipotesisnya M memoderasi pengaruh X terhadap Y, Z memoderasi pengaruh X terhadap Y, dan seterusnya. Jadi cuma 4 hipotesis. Ya. Kalau dibuat satu-satu kan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau segmentasi. Kalau transmita cukup 4 hipotesis. Gitu loh. Nah, ini yang lain lagi. Sampai situ ada pertanyaan? Cermati, Anda harus paham betul ini. Tidak paham susah nanti ke sananya. Penelitian itu menggunakan logika, ya. Logikanya harus kuat. Logika sebab akibat. Nah, logika logik ini kuat kalau Anda banyak baca, sering baca, baru bisa kuat. Kalau Anda nah, karena Anda kurang baca. Model struktur lain, nah ini biasanya di S2, S3 yang disebut dengan SEM. Ya, tapi Anda harus paham apa itu SEM. Tahun 2008 saya sudah menulis tentang SEM. Ya. Tahun 2008 itu bukunya saya tuh model persamaan, model struktural dengan Lisrel. Itu tahun 2008 saya menulis itu ya. Di Unpad ada satu almarhum itu sudah meninggal terus dari UGM Dinan. Itu tahu dulu. Ya. Sekarang mah sudah banyak yang menulis tentang ini. Jadi SEM itu teknik analisis data multivariat untuk menguji model pengukuran dan model struktural yang dilakukan secara simultan. Tujuannya menguji teori. Nah, dalam SEM ini variabel dibedakan menjadi, nah istilahnya jadi lain sekarang, konstruk atau variabel laten eksogen dan endogen. Serta variabel manifest, variabel laten eksogen, dan variabel manifest, variabel laten endogen. Gitu loh. Nah, ditulis konvensinya, kalau konstruk atau variabel laten selalu digambarkan sebagai bulatan elip. Nah, bulatan elip. Jadi kalau bulatan itu adalah variabel laten. Kalau segi 4 manifest, gitu loh. Ya, Anda jangan merubah. Kalau membuat kotak itu pasti variabelnya sifatnya manifest. Manifest ditempatkan kotak persegi panjang. Contoh, nah lihat. Variabel laten 1, 2, endogen 1, 2. Nah, model strukturalnya sekarang menggunakan lingkaran elip. Variabel laten 1 diukur oleh indikator 1, 2, 3. Variabel laten 2 diukur oleh indikator 1 dan seterusnya. Jadi di sini ada variabel laten eksogen, variabel laten eksogen kedua, laten endogen. Nah, contoh, perhatikan yang paling bawah. Sekarang Anda lihat, di sini ada beberapa variabel. Ada beberapa variabel laten. Lihat gambar paling bawah. Ada berapa variabel laten? 5, Pak. 5, Pak. Coba lihat berapa? 5, Pak. Ada 5. Apa saja? Intelligence. Intelijen, purpose norm, supervisor support, motivasi, dan kinerja, kan? Iya, Pak. Kinerja kerja, work performance, kan?
Sekarang saya lihat yang laten eksogen yang apa? Eksogennya. Eksogen. Laten eksogen apa? Mana saya ya? Hah? Eksogen itu penyebab. Eksogen itu penyebab. Endogen akibat. Jadi eksogennya apa? Itu F1, F4, F5. Intelijen, Beknom, supervisor, support. Nah, itu eksogennya. Sedangkan endogennya adalah motivasi dan work performance. Oh. Susah amat sih. Intelijen diukur oleh P7, P8, P9. Nah, ini latte, manifest, indikator. Jadi intelijen diukur oleh 3 indikator, P7, P8, P9. Semuanya menggunakan indikator. Work performance diukur oleh variabel manifest P1 atau indikator P1, P2, P3. Ini model pengukuran. Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami? Bisa. Ya, ada pertanyaan? Nah, yang lain satu lagi. Kalau ini SEM, kalau SEM ini memerlukan asumsi-asumsi harus normal secara multivariat dan sebagainya, ukuran sampel cukup besar, di atas 100, yang bagus sekitar 300 sampai 400. Nah, bagaimana Pak kalau modelnya datanya tidak normal? Pilihannya jatuh ke ini yang disebut dengan partial least square, subtle equation modeling, disebut dengan LSM. Namanya sama istilah, cuma di sini menggunakan SEM berbasis kovarian, tujuannya menguji teorian. Kalau PLSM ya tujuannya memprediksi hubungan antar variabel laten. Nah, digunakan jika tujuan penelitian mengembangkan teori ukuran sampel relatif kecil serta data tidak berisi normal, maka digunakanlah LSM. Sama ini juga ada PK, ada pada variabel laten. Variabel eksogennya apa di sini? Coba variabel eksogennya. Variabel laten eksogen atau konstruk. Eksogennya apa? PKP. PK. Eksogen mah. Nah, adakah yang mempengaruhi PK? Tidak ada kan? Coba lihat. Panahnya. Tidak ada, Pak. Ya kan? Di PK eksogen. Cuma satu yang eksogen, yaitu PK. Pengetahuan kebiasaan. Ini teori agent ini. NS, SP, PKP, MB adalah variabel laten endogen. NS, SP, PKP itu bertindak sebagai variabel mediator, endogen mediator, sedangkan MB sebagai variabel endogen sebagai variabel dependent. MB-nya kan semuanya panah berujung ke MB. Jadi PK bisa mempengaruhi MB secara langsung, bisa juga melalui NS. Coba Anda buat ini, coba tulis. Bagaimana pengaruh PK terhadap MB? Bisa langsung, bisa tidak langsung. Nah, ini kan merupakan mediasi serial ini. Di NS, SP, dan PKP dalam memediasi secara serial pengaruh PK terhadap MB. Itu judulnya. Kalau sekarang mah, judul dulu sekarang kan begitu. Sekali lagi, dan NS, SP, dan PKP dalam memediasi secara serial pengaruh PK terhadap MB. Anda harus bisa membaca ini. Ya, membaca apa ini maknanya. Coba Anda baca. PK bisa memenuhi MB, bisa langsung. Nah, ada tanda panah langsung. Atau bisa secara tidak langsung, melalui apa? Melalui NS, PKP. NS, stop dulu NS, PK, NS, MB. Terus melalui SP, PK, SP, MB. Atau melalui PKP, PK, PKP, MB. Atau melalui NS, SP, MB. PK, terus NS, PKP, MB. Nah, begitu dilihat saja tanda panahnya. Bisa dipahami? Perhatikan, di antara variabel endogen, variabel mediatornya, NS, SP, PK saling berhubungan kan?
S mempengaruhi PKP, NS mempengaruhi SP, SP mempengaruhi PKP, berarti ini serial. Itu ujungnya, terakhirnya, judulnya, maka judulnya peran NS, SP, PKP dalam memediasi secara serial. Secara serial. Pengaruh PK terhadap MB. Nah, gitu judulnya ini. Nanti Anda belajar, ditransmisikan nanti bagaimana menguji model ini. Nah, belajar nanti. Jadi yang disebut hitung-hitungan itu di situ. Tapi kalau tidak paham, mana mungkin Anda bisa ngitung. Gitu loh, ya. Bisa dipahami? Tidak? Bisa, Pak. Oke, ini semuanya sudah ya. Anda tinggal baca ya dengan seksama, ikro semangat ya. Semangat Anda itu ya. Kalau tidak membaca mana mungkin ya. Anda itu harus justru skripsi itu harus semakin meningkat. Harus semakin berubah. Zaman dulu ada perubahannya, jangan gitu-gitu saja. Yo, tesis segmentasi. Yo, terumusan tujuan dari zaman baheula dari mulai dari Sabang sampai Merauke begitu. Ya tujuan penelitian berubahlah seperti itu sekarang itu ya. Saya kemukakan tadi. Oke? Bisa dipahami? Jangan diikuti skripsi yang sudah mah. Ikutilah handout ini. Baca buku sumber yang saya kemukakan. Oke, ada pertanyaan? Semangat ya, tetap semangat. Tarik loh, kalau ada yang baru harus semangat. Anda bisa. Terus semangat ya. Oke? Terus baca jurnal. Salah tidak jadi persoalan. Yang penting Anda harus belajar, ya. Oke? Oke, Pak. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, ada kemungkinan Anda ngerti atau Anda tidak ngerti sama sekali. Kalau tidak bertanya itu begitu. Ya saya bisa memahami ya karena Anda kurang baca. Ya. Karena Anda kurang baca, kurang bisa memahami. Nah, tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat ya. Sekarang Anda harus baca. Caranya ya bacalah jurnal. Cara membacanya itu sudah saya kemukakan tadi ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pesan nih chat apa ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya cukup sekian dulu, kita foto bersama dulu. Ya. Tanya teman-teman. 2 slide. Ayo on cam dulu. Oke, ditampilkan dulu deh semuanya, ya. Oke, ketawa dong. Belajar kan harus ceria, apalagi sedang puasa kan jadi ibadah ini. 1, 2, 3, cheese, ketawa dong. 1, 2, 3, oke. Satu lagi nih yang berikutnya, halaman berikutnya. Oke, ayo barang berikutnya tampilkan. 1, 2, mana? Ya, sudah lah. Oke. Terima kasih, cukup sekian hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kesehatan, dan kita diberikan barokah. Ya. Saum kita menjadi amal ibadah. Terima kasih, cukup sekian. Sekali lagi semangat, baca ya. Oke, semangat. Terima kasih, Pak. Semangat. Terima kasih, Terima kasih, Pak. sekian. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Recordnya stop.